Crow anak kandung keluarga Shen, berarti Nona Shen itu adik kita. Ayo kita cepat pergi jemput dia. Santai saja, Crow sudah di keluarga Shen, pasti sudah tahu kita miskin. Jika mau, dia pasti kembali. Tetap sembunyikan identitas. Ayah, ibu sudah pulang. Pencuri, kamu mencuri 20 tahun hidupku. Sin, kau bukan anak kandung kami. Crow sendiri. Ngomong panjang lebar, packing barang-barangmu hari ini juga. Pergi. Jadi, setelah dapat anak kandung, Kau buang aku tanpa ragu-ragu. Tukar 20 tahun hidupku. Kau nikmati kemewahan. Sekarang, ganti rugi dengan pernikahan, Ji. Tuan Ji, penyelamat Anda ditemukan. Putri Sen, besok kita ke sana. Bye. Kita bertemu. Kau masih ingat aku? Orang tua kandungku ternyata di sini. Tahu, Lin Duxin. kau anak tertukar keluarga Shen. Hah? Anak kita pulang. betul, cepat suruh dia masuk. Jangan buru-buru. Kau lupa Crow, kami besarkan dia bertahun-tahun. Tapi akhirnya, begitu dengar orang tua kandungnya punya sedikit uang, langsung kabur dan hina kami. Aku rasa kali ini sama seperti Crow. Rahasiakan bahwa keluarga Lin terkaya di Beijing. Baiklah, setuju. Yuxin, duduklah. Duduklah. Sing, keluarga Shen baik padamu. Ini salah ibu. Tak tahu kebenaran. Yang lalu biar berlalu, sekarang aku hanya anak keluarga Lin. Sudah jelas, rumah kita sudah tua, hidup serba kekurangan. Kalau kamu tak tahan, balik saja ke keluarga Shen. Jadi nona kaya lagi. Aku memilih pulang ke keluarga Lin sudah buktikan tekadku. Lagi pula, aku juga pelajari banyak hal di keluarga Shen. Aku bisa cari uang untuk nafkahi kita bertiga. 8 orang. 8 orang. Halo, aku kakak pertamamu. Sekarang kontraktor. Fata. Selain dia, kau punya 4 kakak lagi. Berapa harus kubawa sehari? Buat nafkahi sebanyak ini. Aku kakak kedua, kurir makanan. Kalau nanti mau makan apa-apa, bilang pada kakak kedua. Aku kakak ketiga. Kalau ada yang ganggu, kabarin, ku bikin pincang. 2 kakak tadi. Yang kakak ketiga kok terlihat seperti preman ya? Halo, aku kakak keempatmu, sedang kuliah di luar negeri. Halo, aku kakak cuma suka main game. Ada apa semua di sini? Ayo masak. Sin, ibu masak lauk tak tahu cocok dengan seleramu. Kalau tak suka, bilang saja, besok ibu belikan yang lain. Mo, tak mampu beli daging. Iya. Ini sudah makanan terbaik yang bisa kita dapatkan. Masakan ibu enak, tumisannya juga lezat. Kalau jual nasi kotak di proyek, mungkin bisa dapat penghasilan lumayan untuk menghidupi keluarga. Memang anak yang tak tahan kesulitan segini, kuputuskan. Besok buka warung nasi kotak. Kakak Ami. Keluarga kita belum seburuk itu. Sin, idemu bagus sih. Tapi siapa yang akan masak? Ibu kan jago. Aku siapin bahan, kamu bumbuin. Tadi kamu sebut aku apa? Pokoknya. Tadi lihat banyak tempat di jalan pulang. Jual nasi kotak di depan proyek. Harga kita tetapkan lebih rendah. Ibu jago masak, jangan khawatir tidak laris. Memang ide bagus. Aku akan promosikan ke teman kerja, ajak mereka makan di Tahua Town. Aku berhenti kerja dan temani ibu. Biar aku bawa beberapa anak buah untuk jaga agar aman. Biar tidak ada gangguan. Kami juga ada. Meski kami sebentar lagi akan kuliah di luar kota dan jarang pulang, tapi kami tetap akan dukung adik. Semangat. Kita raup untung besar. Minumlah teh. Paman, aku datang untuk Nona Shen. Apa dia akan melamarku?
Karo, kau kenal Tuan Ji? Nona Shen pernah menyelamatkanku. Ku jelang ke sini untuk melamar paman. Melamar Nona Shen. Akhirnya aku tunggu. Kembali, keluarga Shen benar. Karo, kapan kau menyelamatkan Tuan Ji? Di keluarga Lin? Ayah, itu sudah lama sekali. Aku benar-benar hampir lupa. Baru ingat saat kakak cucu sebutkan, memang benar. Kenapa sifat dan sikap Nona Shen tidak seperti yang kuingat? Kapan Tuan Ji akan melamar Karo? Tak buru-buru. Kita kenalan dulu. Jika Nona Shen tak berminat, itu tidak adil. Bukan tak adil. Aku mau. Benar, anak muda perlu waktu menjalin kedekatan. Tunangan bisa nanti. Baiklah, paman, aku pamit dulu. Ayah, keluarga Ji paling kaya di kota. Tadi kenapa kau potong pembicaraanku? Jangan gegabah. Menikahi keluarga Ji bagus, tapi jika tak bahagia, kami rugikanmu. Coba kenalan dulu. Jika kalian serius, tunangan bisa ditunda. Kau cuma suka Lin Yuxin, tidak suka aku. Ini. Ya ampun. Tuan Ji kan mau melamar, kenapa begitu cepat pulang? Dia berbeda dengan wanita yang kuingat. Sudah besar, pasti berubah. Nasi kotak enak. Andalan beceng. Murah. Berhenti. Nasi kotak enak. Andalan beceng. Barang bagus murah meriah. Ada fashion show. Lepas. Ganteng banget. Kak, ayolah jangan. Lihat tatapan penuh harap Sin-Sin. Bunuh saja aku. Bunuh aku. Kasihanilah aku. Beli nasi kotak kami. Aku pesan 10 porsi sambil lihat model ganteng. Habis nggak? Sisa taruh kulkas. Kamu mah demen lihat cowok. Aku 20 porsi. Beruntung banget. Lin Xiao yang terkenal ternyata tampil di sini. Bapak, mau lihat catwalk? Aku merasa mengenal ini. Aku cari dia. Jishou makan di sini. Mau merasakan hidup rakyat kecil. Aku juga nggak nyangka Direktur Lin tampil di catwalk. Terserah Jishou bilang apa, adikku. Jangan diganggu. Sekalipun ada konflik bisnis, aku nggak akan licik sampai ganggu keluarga. Lagi pula, bisakah aku ganggu pengusaha nomor 1 di kota utara? Pak, nasi kotak Anda. Fata, kamu mengenal Tuan Ji? Nggak kenal. Ini Direktur Ji, atasan saya. Ternyata bosnya kakak. Aku kasih tahu ibu untuk tambah 2 lauk. Lagi sekarang jualan nasi kotak. Ini putri palsu keluarga Asian itu. Betul kan? Harta haram suatu hari pasti akan hilang. Sekarang kau kembali lagi ke hidup susah. Apakah yang menyelamatkanku dulu bukan SNKRU? Dia. Kenapa kau kesini? Aku lihat apakah kau baik-baik saja di sini. Aku peduli. Pergi, aku tak mau lihat kau. Kenapa buru-buru usir aku? Kemarin aku masih anakmu. Sekarang kau berpaling. Kau cinta harta, lari ke keluarga Asian. Aku putri Shen, tapi kau suruh aku bersyukur. Siapa tahu dulu kau yang tukar anak? Apakah kau tukar anak demi kebahagiaan putrimu sendiri? Kamu. Dasar anak durhaka. Jangan marah dulu. Tak perlu iri pada kekayaan keluarga Shen. Yang penting kita bahagia. Nona Shen, ini berdebu. Ayo kita pergi dulu. Kenapa kamu di sini? Nona Shen sedang senang ya. Aku baru bicara pernikahan dengan orang tuamu. Kamu malah mesra dengan Liu Xiao. Bukan, Kak Cucu, salah paham. Aku dan Liu Xiao cuma teman, tidak lebih dari itu. Hubunganmu dengan Liu Xiao? Tak peduli, dadah deh. Kak Cucu, Itu benar Ji Cucu. kamu yang maksa aku keluar. Sekarang Kak Cucu lihat. Kalau aku gagal nikah dengan Kak Cucu, kerja sama Shen Liu batal.
Direktur G. Lanjut balik ke kantor, lalu cari info tentang adik Lindsay. 2 jam setelah ini, aku mau semua data tentangnya. Wah sayang, kamu kenapa sih? Siapa yang sakiti kamu? Mama urus. Semua ini karena kamu memaksa aku bertemu dengan Liu Xiao itu. Kakak Cusu melihatnya, sekarang dia mengabaikanku. Aduh, jangan marah. Ibu, kenapa ada bekas luka di foto ini? Ini foto Sin Sin waktu dirawat di rumah sakit. Entah apa yang dialaminya malam itu, pulang dengan luka pisau panjang di tangan. Mengerikan, Mama malah membuang foto ini. Jangan-jangan kakak nanti mau ambil barangnya. Sebaiknya aku simpan dulu untuk kakak. Crow memang anak baik. Istirahat dulu, nanti Mama panggil saat makan. Jangan-jangan luka ini bekas luka Lin Yuxin saat selamatkan kakak Cucu dulu. Sudah diperiksa. Nona Lin adalah anak tertukar Shen, baru kembali ke keluarga Shen. Jadi Lin Yuxin lah penyelamatku. Ini belum terbukti. Saatnya memastikan, apakah ada luka ini di tangannya. Sin Sin hebat, pantas saja anak keluarga Lin. Tidak seperti Kron yang materialistis, dia sangat baik. Nona Shen. Bekas lukanya harus persis sama. Ada sedikit kesalahan. Langsung kau dipecat, mengerti, kamu? Posisi Nyonya Ji harus milikku, Lin Yuxin. Pak Ji, datang lagi. Mau makan apa hari ini? Makan apa saja yang ada. Bu, buatkan Pak Ji beberapa hidangan. Terima kasih sering datang. Lihat tamu di sana. Semua karena Pak Ji. Bukan karena aku. Ini karena masakan Nona Lin yang lezat hingga menarik tamu. Pak Ji, orang kaya sepertimu pasti punya koki di rumah. Makan sendirian membosankan. Di sini bisa ngobrol denganmu. Pak Ji juga agak kasihan. Datang sering-sering, diskon 20% berlaku. Bu, Pak Ji benar-benar aneh ya. Setiap hari ke warung kita, tak perlu kerja. Ternyata dia mulai curiga pada Lin Yuxin. Kak Cucu tak boleh tahu bekas lukanya. Kalau tidak, posisi Nyonya Ji. Kau ngapain? Bukan dia itu. Siapa dong? Kakak tidak apa-apa. Tadi aku lewat, lihat kakak hampir jatuh. Untung ada Mas Cucu. Kalau kuah itu tumpah di kakak, bisa tinggalkan bekas luka besar. Lukamu dari mana? Ini bekas kecelakaan waktu aku kecil. Aku salah sangka. Penyelamatku Shen Kero. Mas Cucu, Tidak apa-apa. kenapa bekas lukanya sama persis? Kamu baik saja. Baik, Tuan Ji. Makasih, Tuan Ji. Kalau bukan Tuan Ji tadi, aku bisa cacat seperti ancaman Shen Kero. Simin, kau tidak apa-apa. Salah ibu, tadi sibuk masak. Gak apa-apa, Bu. Aku baik-baik saja kok. Gak apa-apa. Kamu kenapa di sini? Fata, Xinyin, kamu gak apa-apa. gak apa-apa. Tak tahu Nona Shen dan Tuan Ji merendahkan diri datang ke untuk menghina keluarga Lin? Tuan Lin salah paham. Aku hanya suka masakan ibu, jadi datang lagi. Tuan Lin tak perlu terus menekan. Benar, kakak. Aku cuma ingin lihat ibu. Kau tak berhak memanggil ibu. Makanan keluarga Lin lebih baik untuk anjing daripada binatang seperti... Kakak kasar sekali. Aku hanya ingin membantu karena hidupmu susah. Tidak perlu. Nona Shen, terima kasih. Tapi keluarga Lin bukan orang lemah. Pikirkan baik-baik. Dulu kakak selalu mendisiplinkanku. Tapi saat Yuxin pulang, kakak memanjakannya. Karena Yuxin tak sepertimu. Dia tidak sombong atau mencela orang tua angkat yang telah membesarkannya selama 2... Kakak, jangan marah. Ya, buat dia tak sepadan. Kakak Cusu, ini salahku. Kukira keluarga Lin hidup susah. Papa Mama Lin susah membesarkan kami hanya ingin membalas budi. Kartu ini,
Papa menyuruhku membawakannya untuk keluarga Lin. Juga bilang kalian buka warung. Kepanasan dan kehujanan tiap hari, toko di pusat kota akan kami berikan pada Lin. Dengan sifat sombong, Lindsay pasti ditolak. Hanya pura-pura agar Kak Cucu mengira aku baik. Uang keluarga Shen, kami. Barusan kamu bilang mau kasih kami toko. Dan uang banyak. Ternyata Nona Shen masih punya bakti. Benar kata Tuan Ji. Bakti Nona Shen datang tepat waktu. Belakangan ini toko laris. Aku pusing, tamu kebanyakan sampai tak muat. Sampaikan terima kasihku ke tanda bintang ham, tanda bintang. Sin, kalau mau toko, kakak juga bisa kasih, ngapain minta dari Shen? Kak, dapat gratis dari Shen kan untung. Lagi pula Shen Crow menghina kita. Aku beri pelajaran untuk papa mama. Barusan kamu bilang mau kasih toko, kan? Lin Yuxin sertifikatnya. Kok tebal banget sih? Apakah Nona Shen tidak jujur tadi? Tentu saja benar. Nanti pelayan akan mengirimkan kontraknya. Pergi sana. Kak Cucu, tunggu aku dulu. Jangan sob, Lin Yuxin. Pat. Dapat rezeki ya, senang sekali. Dapat hadiah uang besar dari Nona Shen. Terima kasih. Kalau butuh uang, tanya ayah saja, jangan sampai melakukan hal-hal ilegal. Jangan dengarkan dia. Hari ini, Kero mengatakan ingin membalas budi keluarga Lin. Kasih uang banyak, dia memberikan sebuah toko. Aku hanya memenuhi keinginannya. Memang miskin banget sih. Cuma uang receh begini saja dibangga-banggakan, pasti ide kamu dan ibu. Dia bukan orang yang materialistis. Untuk apa repot-repot mengujinya? Semua ini gara-gara si Kami jadi merasa waspada. Nomong. Kak, ayah, aku ingin merepotkan kalian sebentar. Tokonya sudah kami dapat, tapi aku gak paham renovasi. Kak kan kerja di proyek, ayah jago desain, bantu awasin dong. Tenang saja, percayalah, kami yang akan tangani ini. Aku sama ibu masak dulu. Ayo. Sin itu anak yang baik. Sejak masuk keluarga kita, selalu dukung keluarga, gak pernah komplain. Sin bisa sukses, ayah. Wajar ayah Sin beda dengan Shen Crow, tenang saja. Benar kata kamu. Saat ultah Sin nanti, kita ungkap asal-usulnya. Biar semua tahu Sin anak orang kaya. Mo, apakah ini toko kita? Kayaknya kita salah jalan deh. Iya, toko kita. Cepetan lihat kakakmu. Lihat dulu apa yang dia persiapkan. Sin, suka. Suka. Renovasinya mahal, dapat uang dari mana? Hoax. Bahan bekas dari proyek, bos bilang sudah berjamur, jadi aku bawa pulang. Senang saja kalau Sin suka. Nanti kita harus undang bos ke toko kita, harus mengucapkan terima kasih dengan baik. Kamu tenang saja, kakak sudah punya rencana. Dapur Lin. Tulisan Suming. Kakak, hebat banget sih, bisa dapatkan plakat bertulisan tangan Suming. Parsu. Biar keren. Hati-hati. Far. Apa ini? Coba lihat dengan teliti. Ini nih. Replika pedang Jenderal Pelindung Negara. Persis. Keren banget, kan? Mirip banget, jangan berisik. Tentu saja asli, mana mungkin kami kasih barang palsu ke adik kesayangan. Masukkan. Penyerobot berani pamer. Tante Shen, ada apa? Kau memang tidak layak. Anak angkat berani memeras kami. Kau baik-baik saja. Baik. Kalian berani sakiti orang di siang bolong. Barang rampasan kalian sendiri yang harus kalian tanggung. Kami sudah cukup baik tidak membunuhnya. Crow mungkin lembut, tapi kami bukan orang lemah. Jika hari ini tidak kembalikan uang dan toko, atau akan kuhancurkan, bisnis keluarga Lin akan hancur. Kalian besarkan aku 20 tahun, masih tidak kenal karakternya. Crow bilang, seluruh keluarga Lin itu serakah. Tanya sendiri pada hati kalian, masih ingin uang dan toko? Kembalikan kontrak hari ini. Atau kalian tidak akan bisa keluar. Lihat baik-baik, ini toko keluarga Shen. Ada apa ini?
Mustahil, Crow sudah katakan. Apa? Bilang aku serakah? Tak tahan hidup susah di keluarga Lin? Minta uang dan toko juga? Sekarang, kembali ke pemilik. Aku tak berhutang pada keluarga. Keluarga Song hadiahkan saham Hotel Kunhua untuk Nona Lin. Ini hadiah dari Tuan Muda keluarga Song untuk merayakan pembukaan toko Nona. Mohon sudi menerimanya. Aku ini. Cukup tanda tangan, hotel di seberang toko ini akan menjadi milik Nona. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Tuan Song kenal Lin Yuqin? Hadiah sebesar ini? Hotel Kunhua hotel termewah di kota utara. Satu saham saja penghasilannya besar. Jangan-jangan salah. Nona ini siapa? Saya Nenek Shen. Kita pernah bertemu. Apakah Tuan Song masih mengingat saya? Bagaimana aku bisa ingat grup kecil seperti Shen? Saham ini perintah kepala keluarga kami. Tuan Shen masih ragukan? Itu bukan maksudku. Keluarga Lin memang tak pantas dianggap. Mustahil mereka kenal kepala keluarga Song. Pasti ada kesalahpahaman. Berani menyebut orang terkaya terhormat tak pantas? Dasar orang bodoh. Aku ada pekerjaan. Hadiah sudah disampaikan pada Tuan Nona Lin. Aku pergi dulu. Pertanyaan Nyonya sudah kujawab. Kalau tak yakin, tanya kepala keluarga. Kerjasama dengan grup Lin adalah anugerah bagi keluarga Song. Hanya sedikit. Semoga Direktur Lin terima. Kalau mau memberi, berikan adikku satu hotel. Hotel Kunhua ini bernilai miliaran. Kenapa kepala keluarga Song tiba-tiba kasih saham hotel ke Lin Yuqin? Jangan-jangan dia menjilat Song? Saham ini harusnya jadi bagian keluarga Shen. Paman Bibi Shen belum pergi juga. Menunggu apa? Lin Yuqin, kau benar-benar. Kalau bukan karena 20 tahun dibesarkan keluarga Shen, bagaimana mungkin kau dapat saham ini? Saham ini patut menjadi hak kami. Crow saja tahu balas budi. Sudah 20 tahun kami membesar. Jangan sampai kamu menolak berikan saham kecil. Asisten Song sudah jelaskan. Tak ada kaitan dengan kalian. Hotel Kunhua memang seharusnya milik keluarga Shen. Sebagai balasan budi selama 20 tahun, sila berikan saham hotel ini. Lalu kita selesai. Warga Shen sungguh tak tahu malu. Dulunya paksa Crow bayar uang dan serahkan toko, sekarang malah minta siksin balas budi kalian. Aku jadi bingung. Diam! Aku sedang bicara dengan anak angkatku. Sebab kau buat adikku marah, aku akan tarik dana. Apa kau kira kontraktor sepertimu bisa buat investor mundur dari keluarga Shen? Tarik dana dari keluarga Shen dan beritahu investor lain. Sudah cukup dramanya. Berani bicara tarik dana? Lihat dulu kondisi kalian. Benar. Keluarkan mereka. Halo. Apa? Grup Lin tarik investasi. Aku segera tiba. Lin Yuqin, tunggu saja. Ini tokonya masak pakai bahan terlarang. Hari ini soal bertahan hidup. Aku rasa ada sesuatu yang tidak kena. Cepat pergi semua kamera pengawasan, takut ada masalah. Halo. Kami dari Dinas Pengawas Pasar. Ada laporan barang ilegal di sini. Perlu diperiksa. Lin Yuqin, kali ini kamu hancur. Kalau mau, tolong lakukan satu hal untukku. Kalau berhasil, kartu ini jadi milikmu. Tenang, Nona Shen. Aku jamin orang itu masuk penjara minimal 3 tahun. Bukan 5 tahun. Nah, gitu dong. Selama pemeriksaan, jangan bergerak. Ada yang panik karena bersalah. Bukan untuk menghancurkan bukti. Aku hanya takut. Berani menjebak. Katamu, ada barang terlarang. Bisa berbahaya jika dikonsumsi berlebihan. Siapa penanggung jawabnya? Kenapa Nona Shin ada di sana? Nona Lin juga ada. Aku ini. Tapi ini bukan milikku. Tak pernah aku gunakan. Puan Lin Yuqin. Demikian demi bisnis. Bahwa orang yang melakukan perbuatan biadab ini, dia ancam keselamatan pelanggan. Nona Shen, apa keluarga Shen merasa penguasa kota? Yuqin sudah bilang bukan miliknya. Kau tuli.
Lagi pula toko ini ada CCTV, mana bisa Nona Shen seenaknya tuduh? Bukti dan saksi ada. Apa mungkin aku benar-benar memfitnah Nona Lin? Barang ini ditemukan oleh staf toko. Ditemukan langsung di toko milik Lin Yuxin. Mana mungkin aku yang merencanakannya? Ini bukan milikku, kalau bisa biarkan aku pergi. Aku ingin lihat rekaman. Ngapain lihat CCTV? Bukti sudah jelas. Terima nasibmu Lin Yuxin. Putar rekaman CCTV. Tunggu. Hah? Itu dia. Hentikan! Kak Shushu, kamu datang? Aku yang harusnya tanya itu. Katanya keluarga Lin selalu menyiksamu. Kok hari ini kamu malah baik hati membawa hadiah selamat? Keluarga Lin sudah membesarkanku 20 tahun, ini hutang budi. Karena itu aku datang. Kamu balas budi buruk. Tidak mungkin aku begitu. Kak Shushu, kamu salah sangka. Lebih baik kita lihat rekaman CCTV-nya saja. Tidak ada salahnya kita periksa sidik jari di barang itu. Lin Yuxin, apakah di sini ada pasang cikesi? Ada. Lihat rekaman. Rekaman hilang. Pasti ada yang mematikan CCTV untuk menghancurkan bukti. Bukti sudah jelas. Nona Lin, ikut kami, tunggu. Rekaman hilang. Pasti masih ada sidik jari di benda ini. Kakak Shushu, sudah ada bukti, ngapain perlu periksa sidik jari? Mencegah rekaman dihapus untuk menjebak. Dia bisa tuduh aku menghasut. Kakak cucu juga ada di sini. Pernikahanku dengan cucu. Kakak cucu, mungkin saja ada yang iri restoran keluarga Lin sukses, lalu memfitnah. Bisa jadi satpam ini dikirim pesaing bisnis restoran Lin. Kalau masalahnya sudah jelas tak kenal Lin Yuxin, lebih baik berhenti, jangan rusak hubungan. Tadi saat mau membawaku, Nona Shen tidak berkata seperti ini. Kamu ingin aku di penjara? Kini bicara soal harmoni. Jangan-jangan Nona Shen yang sengaja memfitnahku. Lin Yuxin, apa maksudmu? Sudah, penyelidikan bisa tunjukkan pengkhianat. Semua orang periksa sidik jari hari ini. Nona Shen, aku punya keluarga untuk diurus. Tolong selamatkan aku dari penjara. Apa maksudmu? Ini tak ada hubungannya dengan kita. Cepat bangun. Nona Shen, aku kembalikan uangmu. Tolong aku ungkapkan semua yang kau tahu. Nona Shen yang mendatangiku. Lalu saya diminta menaruh botol ini di toko Nona Lin. Dan Nona Shen berjanji akan membayar saya 5 juta. Sudah kuduga kau berniat jahat, sekarang berani menjerat Sing Sing. Kakak Cicusu, dengar penjelasanku. Lin Yuxin, kau akan kubalas. Mengapa Cicusu membantuku? Sin Sin, kau ketakutan. Tidak, aku hanya heran kenapa Cicusu membantuku. Shen Kero terlalu kejam, berani berbuat seperti ini. Sin Sin, kau harus lebih hati-hati. Aku tak takut, apalagi ada kakak-kakak yang melindungiku. Kakak Cusu, ini bukan seperti yang kau pikir. Jangan marah. Ini semua gara-gara si manis Lin Yuxin. Biasanya tak terlihat. Nona Shen ahli menjebak orang. Orang bermoral buruk ini meski pernah menyelamatkanku. Tidak layak jadi Nyonya Ji. Lin Yuxin malah tetap tenang meskipun dalam situasi ini. Menarik. Nona Lin sangat baik. Cerdas dan matang, cocok untuk Pak Ji. Andai saja Lin Yuxin adalah andai saja itu Lin Yuxin. Dalam. Shen Kero berani menjebak Sin Sin. Orang hanya tahu keluarga kami biasa saja. Jadi seenaknya memperlakukan Sin Sin. Dia dirugikan. Nanti ulang tahun Sin Qi. Akan kami umumkan status aslinya. Lihat siapa berani ganggu putriku. Kero ini, bagaimana hubunganmu dengan Tuan Ji? Sudah dibicarakan pernikahan? Kakak cucu bilang akan bahas setelah ulang tahun. Kami semua berharap kau dan Tuan Ji bisa bersinar terang. Jangan kecewakan kami setelah susah payah menemukanmu. Jangan lupa undang Tuan Ji di ulang tahunmu. Ayah ibu tenang. Masuk perusahaan Ji saja tak bisa, apalagi lamaran. Halo. Kakak Cusu, kakak masih ingat aku? Siapa aku? Acara ini privat, orang tak diundang dilarang masuk. Kau tahu kami siapa?
Sudah dipesan penuh. Siapapun kalian. Hari ini ulang tahun Putri Terkota disewa eksklusif. Orang luar. Tanpa undangan, dilarang masuk. Konon terkaya punya 5 putra. Semuanya orang-orang hebat. Kalau Crow menikah salah satunya, jadi menantu Terkota, keluarga Shen aman. Keluarga Shen cemas lagi, hari ini ulang tahun putri saya. Bersama putri terkaya. Ini pasti pertanda baik. Bisa. Diberi kelonggaran untuk masuk. Saya digaji keluarga Lin. Jadi orang luar tetap dilarang masuk. Sekretaris Li datang. Apa yang berlaku ini? Mereka tak punya undangan, tapi tetap memaksa masuk. Aku akan segera usir mereka. Yang bersama Shen Crow pasti orang tua angkatnya. Berjasa membesarkannya. Jangan disakiti. Biarkan mereka masuk. Kakak keterlaluan. Bilang ajak aku merayakan ulang tahun, malah menghilang begitu saja. Sangat membosankan. 20.000 sia-sia. Kak. Ini bukan Lin Yuxin. Ata apa? Baru saja mengambil banyak uang dariku, masih kurang puas. Pakai gaun merek abal-abal ke sini buat menggoda anak orang kaya. Mau jadi nyonya kaya raya. Aku ke sini karena diundang kakak. Jauh-jauh sana. Memuakkan. Ku beritahu, ini pesta ulang tahun putri orang terkaya. Lebih baik buru-buru pergi. Jangan noda pandangan putri itu. Pesta putri terkaya, kakak tidak bilang. Takut kan? Kalau takut, minggir. Kalian yang harus pergi. Ini bukan kakak itu. Kontraktor bisa seenaknya masuk ke tempat begini. Keluarga pengemis. Berani hidup gratis dari keluarga terkaya. Keluarga Lin memang ingin mati. Keluarga Shen itu pemakan gratis. Keluarga Lin kami tak pernah mengundang kalian keluarga Shen. Mereka keluarga Lin yang terkaya. Tatanya, keluarga Lin terkaya. Ajarkan anak mulai dari dasar. Para pewaris tak pernah terlihat. Bisa jadi. Kontrak proyek keluarga Lin selalu diwakili sekretaris Li. Aku dengar setiap putra muda keluarga Lin. Semua mereka luar biasa, punya usaha sendiri-sendiri. Dan putri bungsunya cuma dapat warisan. Betul. Banyak orang bernama Lin di dunia ini. Aku tahu betul soal Lin. Mana mungkin mereka kaya? Aku sangat jelas mereka berdoa palsu pakai nama keluarga Lin untuk menipu orang di sini. Sejak kecil, aku tahu tukar. 20 tahun di keluarga Lin, mustahil aku tidak tahu kalau mereka terkaya. Aku sudah selidik. Keluarga Lin memang tidak kaya. Tolong jangan salah sangka. Nanti orang terkaya yang asli marah, repot. Lin Yuxin, kamu sudah gila uang sampai berani berpura-pura di sini. Mau mati. Jangan seret keluarga Shen, kata-kata istri Shen kelewatan. Aku Lin Yuxin cuma pembantu yang kalian rawat 20 tahun. Mana bisa menjerat keluarga Shen? Sin, keluarga Shen berani memperlakukanmu. Kenapa tidak pernah bilang kalau begitu? Kita tidak perlu jaga harga diri mereka. Berhenti berakting. Panggil satpam. Segera usir kedua gelandangan pemalsu identitas ini. Pak Ji, ternyata penyelamat Anda bukan Nona Shen. Meski bekas luka di lengan Nona Shen sama dengan dulu, saya menyelidiki diam-diam. Ternyata Nona Shen tidak punya rekam medis masa kecil, baru-baru ini saja. Saat memeriksa, tak sengaja menemukan rekam medis Nona Lin waktu kecil, sesuai waktu kejadian dulu. Semuanya cocok. Segera ke pesta, iya. Siapa yang berani? Keluarga Lin tidak akan terima kalian di industri ini. Kenapa takut padamu? Hanya seorang mentor proyek saja. Hah, aku putri keluarga Shen. Keluarga Lin tak berarti ini berbuat apa? Serang. Manajer, mereka gadungan mengaku orang terkaya. Usir sekarang, jangan nodai mata orang terkaya. Apa? Berani palsukan identitas putri orang terkaya? Pertue, yakin usir kami. Tentu saja tidak ragu. Manajer, mereka hanya ingin manfaatkan pesta putri terkaya. Godai anak orang kaya dan rusak acara. Cepat usir mereka sebelum orang terkaya datang dan menyalahkan hotel. Kalau mau tetap di sini, Nona ini tampak cantik. Bagaimana kalau malam ini dia menemani aku? Kalian akan mendapat kesempatan untuk melihat betapa megahnya pesta ini. Lin Yuxin, ini kesempatanmu. Iya, ini kesempatanmu. Tuan Song memang kaya, tapi sudah tua, bagian itu pasti tak memuaskanmu.
Manajer ini jauh lebih muda. Lagi pula dia bekerja untuk orang terkaya. Ikuti dia, masa depanmu akan bergelimang kemewahan. Berani menatap adikku begitu. Dari siapa nyali ini? Kamu! Kau berani memukulku? Kau tahu siapa aku? Dia berani memukul manajer hotel. Walaupun cuma manajer hotel, dia tetap under orang terkaya. Apalagi pesta putri terkaya diadakan di sini, artinya manajer ini sangat dipercaya. Beraninya dia. Benar juga. Pemuda ini sudah menghina orang terkaya. Sekarang manajer, dia takkan bisa keluar dari sini. Lin Yuxin, Kau biarkan dia memukul anak buah orang terkaya di depan matanya. dia pantas. Bayu, kepala batu kau ini. Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari keluarga besar Shen. Kalian menghina orang terkaya, jangan harap kami membantu. 20 tahun aku tak pernah andalkan keluarga Shen. Keluarga Shen tak pernah bantu, apalagi sekarang. Lindsay bertanggung jawab sendiri, tak butuh keluarga Shen. Apalagi keluarga Shen tak pantas menggonggong di hadapanku. Si kakak sudah dihajar. Lebih baik kita pergi. Nanti orang terkaya datang, kita bisa celaka. Sin tenang, kakak atur. Cepat tangani mereka. Pemalsu identitas ini akan buat orang terkaya murka. Kau sanggup tanggung akibat. Ikat mereka dan buang ke ruang bawah tanah. Takut. Kalau dia temani malam ini, aku maafkan. Aku juga tidak akan melaporkan ulah kalian kepada orang terkaya. Mimpi kau! Serang dia. Berhenti! Sekretaris Li orang kepercayaan Taipan sejak dulu. Untuk proyek apapun, orang terkaya tak pernah muncul. Semuanya ditangani Sekretaris Li. Pasti ia tahu identitasnya. Siapapun itu, tapi bukan dia. Dia tak mirip orang terkaya. Dan mustahil orang terkaya sejati begini. Pastilah orang berusia 50-an. Mana mungkin terlihat muda begitu? Sekretaris Li, akhirnya Anda datang. Keduanya memalsukan identitas orang terkaya dan putrinya. Bahkan menghina orang terkaya. Saat ku suruh pergi, mereka malah memukulku. Benarkah ini, Sekretaris Li? Anda tak tahu betapa lancangnya mereka. Keluarga Shen paling paham latar belakang mereka. Sebenarnya mereka cuma kontraktor proyek. Perempuan itu datang cuma untuk menggoda putra keluarga kaya. Berani lancang di pesta putri orang terkaya, pantas diusir paksa. Memang pantas diusir. Dengar tidak? Sekretaris Li adalah tangan kanan orang terkaya. Dia suruh kalian pergi, minggir. Kalian yang harus pergi. Harap tenang, orang terkaya sudah tiba. Mari sambut orang terkaya Kota Utara. Terima kasih hadir di pesta ulang tahun putriku, Lin Yuxin. Jadi Lin betul-betul keluarga terkaya. Mengapa mereka sembunyikan dariku? Andai ku ketahui. Nona Lin, aku tak tahu Anda putri orang terkaya. Aku ditipu mereka. Semua salah mereka. Kalian sembunyikan ini 20 tahun. Kalian seharusnya tahu. Kamu yang tidak setia, padahal dulu kami sayangimu. Permi. Dia hanya suka harta. Bila tahu keluarga Shen kaya, terus hina kami. Semua ini adalah kesalahanmu. 20 tahun merawat dan membesarkanmu harus dihargai. Kami asuh 20 tahun, keluarga kami terkaya. Harusnya kau balas budi selama ini. Kami asuh dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga tumbuh menjadi wanita yang anggun. Ini semua berkat usaha keluarga Lin. Jadi jangan banyak bicara, serahkan saja. Cukup ambil 2/3 kekayaan keluarga Lin. Belum pernah lihat orang seberani ini. Panggil orang. Kalian mau apa? Aku telah merawat Nona Lin selama 20 tahun. Kalian berani sentuh aku. Kau hanya dia melihat ibumu dihina. Ibu, kalian tidak pantas menyebut kata itu. Kejadian beberapa hari lalu masih jelas diingatanku. Bagaimana? Tuan Shen dan istri. Mau aku ceritakan di depan umum bahwa kalian memaksa aku bayar uang. Dan memeras toko Lin. Gila, keluarga Shen berani minta uang dari keluarga Lin. Baru tahu reputasi keluarga Shen hancur. Parah banget kelakuannya. Nyonya Shen sering main kartu sama kami. Cuma karena bakal nikah dengan keluarga Ji. Siapa yang mau dekat? Aku juga akan nikah sama Kak Cusu. Setelah nikah Kak Cusu, Lin Yuxin. Nanti kau yang akan malu. Santai saja. Kita masih satu kota. Bertemu setiap hari, lebih baik jaga hubungan baik agar tidak malu nanti. Iya kan, Kak? Keluarga Lin dan Shen tidak perlu bertemu lagi. Usir mereka sekarang.
Lin Yuxin, jangan sok. Aku dan Kak Cucu bakal tunangan. Cemburu pun percuma. Bertue. Kalian tahu kami siapa? Berani dorong kami di kota utara ini. Siapa tandingi keluarga Lin? Tak peduli kalian siapa. Pergi sekarang. Kami pukul kalian. Tahu. Silakan kau pura-pura tak kenal sekarang. Lin Yuxin ingkar janji tak apa. Jika aku nikah Kak Cucu, keluarga Shen takkan runtuh. Crow, kau penyelamat Ji Cucu, dia harus balas budi. Pertahankan hati Ji Cucu. Setelah menikah, keluarga Lin takkan sombong lagi. Lin Yuxin, aku takkan lupa dendam ini. Giliranmu. Pak Lin, aku dipengaruhi mereka. Pak Lin, serahkan orang ini padaku. Hari ini hari ulang tahun Nona, temani dia baik-baik. Sin, kenapa? Kak, apa kalian takut aku seperti Shen Crow suka pada harta? Sampai sembunyi dariku. Salah kami. Tapi keluarga Lin ajarkan kemandirian. Ayah, ibu, juga bukan sengaja. Sin. Jangan ragu, kau luar biasa. Ini putri kecil kami, Yuxin. Dulu tak bersama kami, kini Yuxin pulang. Aku sedang mempertimbangkan menyerahkan perusahaan utama kami ke Yuxin. Tak bisa, aku belum berpengalaman. Ada kakakmu, jangan khawatir. Benar, urusan bisnis kakakmu akan bantu. Kakak Yuxin memang tidak pandai hal lain, hanya bisa cari uang. Ini kantu untukmu. Jika habis, minta lagi padaku. Ganteng banget. Ya ampun. Yuxin, ini hadiah ulang tahun dari kakak perusahaan hiburan. Bisa lihat artis ganteng di sini. Kakak kedua. Jadi kau sebenarnya Datuk Lin G. Aku memang bodoh, tak sedar langsung. Kakakmu sempat hidup sederhana. Berubah total, wajar tak dikenali. Sin adalah mutiara keluarga Lin. Ini dua pengawal dari kakak ketiga. Jaga Nona baik-baik. Gagal. Tanggung nyawa. Mayor! Sin, ini hadiah dari Mama untukmu. Kalung giok pemberian anak untuk ibu. Warnanya cocok untuk kulitmu. Aduh. Ya Tuhan, ini benar-benar mimpi. Aku terlalu bahagia. Hadiahku juga. Ji Ehucu, dia datang untuk apa? Kamu datang kenapa? Ini ulang tahun Nona Lin. Aku datang beri selamat dan perminta maaf. Kesalahpahaman kita dulu. Tuan Ji terlalu sopan. Waktu itu Tuan Ji juga bantu restoran Lin. Aku percaya Tuan Ji, orang jujur. Aku malah berutang budi pada Tuan Ji. Nona Lin, kalau mau berterima kasih, traktir aku makan saja. Aku tidak rewel. Jangan-jangan kamu diutus Shen Crow cari masalah. Ibu hanya salah paham. Aku tidak ada hubungan dengan keluarga Shen. Selamat ulang tahun, Nona Lin. Ada urusan kantor, aku pergi dulu. Ini kalung berharga yang diperebutkan di lelang. Tuan Ji, Hadiah ini terlalu mahal. Tidak cocok untuk Sin. hanya Nona Lin yang pantas memakai kalung ini. Aku merasa sangat familiar dengannya, seperti pernah bertemu dulu. Asisten Sun kenapa datang larut malam? Apakah Kak Cucu ingin jumpa saya? Pak Direktur suruh antar barang. Sekalian, sampaikan pesan ke Nona Shen. Cucu ini keterlaluan. Pertunangan tak perlu buru-buru. Ini sudah malam. Asisten Sun repot datang malam-malam. Pak Shen, jangan salah paham. Saya diperintah batalkan pertunangan dengan Nona Shen. Apa? Kak Cucu ingin batalkan pertunangan. Kenapa? Apakah ini mungkin karena salah paham? Kan dia juga penyelamat Cucu. Kenapa tiba-tiba batalkan pertunangan? Tanya Nona Shen sendiri. Pesan Pak Ji sudah disampaikan. Ini ganti rugi Pak Ji untuk Nona Shen. Jangan biarkan keluarga Shen menyebarkan gosip tentang Pak Ji di depan orang luar. Pamit. Pasti Lin Yuxin. Pasti dia sudah memfitnah Kak Cucu. Dasar sampah. 20 tahun tak sadar keluarga Lin adalah terkaya. Andai kau tahu, harta keluarga Lin sudah jadi milik kita. Mereka menjagaku seperti pencuri.
Bagaimana aku tahu mereka terkaya? Bahaya. Lututlah di sini. Tak boleh bangun tanpa izinku. Sangat kesal. Lin Yuxin, kau tak akan kulepaskan. Kak Ro akhirnya setuju nikah aliansi denganku. Jangan banyak bicara. Ku beri kabar bahagia hari ini. Kau pasti senang. Kabar apa? Tuan Ji, mau pesan apa? Ayo kita makan dulu. Seingatku Nona Lin tak suka ketumbar. Dia tahu aku tak suka ketumbar. Jangan kaget, Nona Lin. Aku kenal baik kakakmu, jadi biar aku yang atur pesanannya. Apa? Lin Yuxin itu putri keluarga Lin. Benar. Dapatkan Lin Yuxin dan kekayaan akan menghampirimu. Mereka keluarga terkaya. Mustahil mereka setuju menikahiku. Santai. Aku punya rencana. Hari ini adalah saatnya. Aku punya orang di antara pelayan. Nanti pelayan akan bawa anggur. Ada sesuatu dalam anggur. Ini punyamu. Aku di kamar sebelahmu. Pagi besok aku akan hubungi wartawan. Halo. Kau bisa sah jadi menantu keluarga terkaya. Selamat menikmati. Terima kasih atas bantuan Bapak Ji. Tanpa itu, reputasi mereka bisa rusak. Tuan Ji, saya hargai. Sen Kero, sudah kuberi kesempatan, tapi jika kau menjebak Lin Yuxin, aku takkan ragu-ragu. Kenapa aku merasa tidak enak badan? Lin Yuxin, Aku kepanasan. Apa aku mabuk? Lin Yuxin. Sekarang tergantung kita. Jika berhasil, kau jadi menantu orang terkaya. Manfaatkan kesempatan ini. Tenang, aku sering ke klub malam. Pastikan Lin Yuxin merasa sangat nyaman dan puas. Kakak cucu. Akhirnya kita bersama. Kalau begitu. Sen Kero, kamu yang memilih ini. Cantik luar biasa. Mulai sekarang, Aku calon menantu orang terkaya, hidup mewah abadi. Bau! berani sekali. Berani sekali kau dan Sen Kero menjebak kami. Tuan Ji, dengarkan aku. Aku tak pernah berniat jahat padamu dan Non Lin. Shen Kero yang memaksa aku. Tebus salahmu. Lakukan pada Shen Kero. Apa yang dia rencanakan? Pergilah ke ruangan sebelah. Apa yang Sen Kero suruh lakukan pada Lin Yuxin, lakukan padanya. Keluarga Shen sudah menjadi target Jicusu. Andai aku bersamamu, Shen Kero, terlibat kehancuran mereka. Tuan Liu tidak suka. Aku patuh, Tuan Ji. Perintah apapun. Langsung saja. Jangan coba main-main denganku. Aku pasang penjaga di pintu. Kalau tak ada gerakan, kau tahu caraku bekerja. Bau itu. Lin Yuxin, kau masih sama seperti dulu. Musim ini. Tak waspada sama sekali. Berikan. Lepaskan. Lin Yuxin, lihat baik-baik siapa aku. Hatinya penuh cinta. Banyak cacian sepanjang jalan. Itu kenangan pertamaku tentang cinta kita mendekat semakin dekat. Lin Yuxin, ini pilihanmu sendiri. Makan bersama.
Aktor Lin, ada apa sampai terburu-buru? Ini pesan dari Nona. Ajak wartawan, ini kesempatan bagus. Adikku yang manis akhirnya ingat aku. Beritahu wartawan ibu kota, ini kesempatan terakhir mereka. Ayo pergi. Syutingnya bagaimana? Tidak ada yang lebih penting dari adikku. Ayo. Han, sudah siap. Suruh orangmu beritahu Nyonya Shen datang. Bilang mereka sedang di dalam. Baik. Nona Shen suruhku sampaikan, dia sudah menaklukkan Direktur Ji. Sekarang Kau bicara jujur. benar. Nona Shen minta Nyonya Shen segera ke hotel. Buat skandal besar, biar Direktur Ji terpaksa menikahinya. Nyonya harus cepat. Ayo, sekarang juga. Nona. Ini. Crow memang licik. Wartawan sudah disiapkan. Ji Ahuju, kali ini Ji pasti bertanggung jawab. Kau yang pergi. Lihat. Berita sensasi. Pak Ji, tak pantas kau perlakukan Crow begini. Kau gadis baik-baik, sekarang ternoda. Mau menikah bagaimana? Pak Ji, kau harus bertanggung jawab. Kalau tidak, aku tak bisa hidup. Ibu, apa aku dan Ji Cucu? Kami saling mencintai dengan tulus. Ibu, kabulkanlah pernikahanku dengan Kak Cucu, Lin Yuxin. Walaupun kau memang penyelamat Ji Cucu, tapi apa gunanya? Gelar Nyonya Ji pasti milikku. Tuan Ji, kau sudah seperti ini dengan Crow. Dan hari ini banyak orang di sini, kau tak bisa mengelak lagi. Cepat keluar. Dengan saksi pas, keluarga kita sepakat mengatur pernikahan. Keluarga kami hanya punya Crow. Jika kau tak beri Crow status, kami berdua tak bisa hidup. Berjuang keras. Ini bukan. Kok bisa kamu? Sin. Kau sadar. Berani menjebakku. Kakakku pasti tak kuizinkanmu. Kau yang memaksaku, aku ada bukti. Kamu tenanglah dulu, Li Yuxin. Aku akan bertanggung jawab. Serius. Kalau aku yang memaksa, aku akan tanggung jawab. Percayalah. Nanti ku beritahu orang tua, kau dapat status resmi. Kenapa aku tiba-tiba? Apa? Bagaimana? Kita dijebak Shen Crow. Yang seharusnya di sini Liu Xiaohui. Aku paksa bangun untuk menyelamatkanmu. Demi menolongmu. Tapi kau... Sudah. Aku senang Xing Qin memberiku status. Tapi ini bukan waktu untuk bahagia. Ayo interogasi setan kecil. Cukup tampan juga sih. Ferugian. Cepat lari. Cepat. Anak laki-laki menculik. Shen Crow, ternyata kau suka jenis ini, tak menyangka. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa ada di sini? Bukankah kau seharusnya berada di kamar Lin Yuxin? Shen Crow, di mana Xing Xin sekarang? Aku sudah tahu rencanamu sebelumnya. Shen Crow, kau mau jadi Nyonya Ji, kau rela gunakan cara hina. Kau tidak pantas jadi Nyonya Ji. Kakak Cucu, dengarkan aku. Shen Crow, kau yang atur jebakan. Tak disangka ya? Kau yang terjebak, ini salahmu sendiri. Lin Yuxin, kau yang rencanakan ini? Jangan samakan orang lain denganmu. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau ingin hancurkan? Hanya kau yang tahu. Sin, tenang. Biar aku yang urus. Tenang. Kau mencuri semua dialogku. Tak satu pun bisa kabur. Shen Crow, kau yang salah. Serahkan ke kantor polisi. Kemampuan. Keluarga Shen punah di utara. Kakak Cucu, jangan lakukan ini. Sejak kau bohongi aku, harusnya kau tahu. Kau dan keluargamu akhir seperti apa yang menanti. Inilah rasanya saat dilindungi seseorang. Kau apa-apakan Xing Xin? Kakak, lepaskan aku. Ini salah paham, lepaskan aku. Jangan campur. Aku akan menghajarnya hari ini. Apalah. Akulah yang
Paksa saja. Apa? Sin, kau memaksanya. Kita diracuni Shen Crow. Ji Cusu menyelamatkanku. Tapi aku harus bertanggung jawab. Kalau ayah, ibu, bagaimana? Sin benar. Kita wajib bertanggung jawab pada Tuan Ji. Ayah! Musen, duduk. Jangan berisik di depan tamu, tidak pantas. Xiao Ji, ada pantangan makanan. Mama masak untukmu. Bibi masak untukmu. Tidak, aku makan apa saja. Terima kasih, Bibi. Masih duduk-duduk saja. Cepat bantu ibumu memasak. Baiklah. Mo, aku tahu Jijia ini, meski kena obat, Sin tak bisa memaksanya. Ya, sepertinya Jijia memang suka Sin, jadi dimanfaatkan. Mungkin benar, tapi kupikir Sin juga menyukai anak muda keluarga Ji itu. Kalian juga lihat, menurutku mereka saling jatuh cinta. Lin Zei adalah adik, harus dimanja seumur hidup di rumah. Mana mungkin diberikan begitu saja pada Ji. Orang pasti akan tua. Saat kalian tiada, siapa yang rawat adikmu? Jijia itu baik. Ya, dia sangat perhatian padanya, itu sudah cukup. Sin, jangan-jangan kamu gugup sampai mau kabur dari janji. Siapa yang gugup? Aku pria terhormat. Janji adalah janji. Aku pasti bertanggung jawab. Ayo, jalan. Ini kakekku. Halo, kakek. Silakan duduk. Wajahmu mirip seseorang yang kukenal. Namamu? Kakek, aku Lin Yuxin. Kamu adalah cucunya. Sudah besar sekarang. Cucu dari siapa? Aku lupa memberitahumu. Kakekku dan nenekmu dulu saling kenal. Aku menolak perjodohan ini. Keluarga Jiang terhormat. Kau tinggalkan Putri Jiang, malah bawa wanita ini. Wanita seperti apa? Jiang Ziwan yang langsung merebut ayahku sebelum ibuku genap 3 bulan wafat. Kurang ajar. Sikapmu ini. Dia ibu tirimu. Sudah. Cucu menantu ini memuaskan. Kalau tidak suka, pergi saja. Tampaknya Ji Cucu tidak akur dengan orang tuanya. Cucu, iya. Kapan kamu akan menikah? Aku menantikan cucu dari cucumu. Kek, aku juga mau cepat. Tapi Yusin. Aku, terserah. Oke. Berarti. Kakek Ji, aku datang. Silakan duduk. Tante. Kamu. Wah, kapan kamu pulang dari luar negeri? Jangan-jangan ini teman kecilnya Cusu. Santai, aku nggak suka. Kakek Ji, siapa wanita ini? Wah, senangnya sampai lupa. Ini kan pacarnya cucu. Halo, namaku Yuxin. Aku Getong. Putri sulung Jiang. Juga milik Cusu. Sahabat kecil. Wah sekali. Langsung memberiku tantangan. Aku tahu. Cucu pernah sebutmu. Harap Nona Jiang jaga ucapanmu. Hentikan tunangan salah paham. Waktunya makan, Lautang siapkan makanan. Perempuan tak dikenal. Berani rebut Cusu. Nanti kau tahu kedekatanku dengan Cusu. Aku dan Cusu ditakdirkan bersama. Kakek Ji, ini daging kecap favoritmu. Makanlah lebih banyak. Untung kau masih ingat makanan kesukaanku. Tidak seperti si kurang ajar Cusu yang jarang pulang. Cusu bilang kakek Ji punya hipertensi. Jiang Getong sengaja menyajikan daging kecap. Jelas ingin menantangku. Kakek hipertensi, kurangi daging kecap. Kakek Ji baru saja mau makan. Kau mengganggu makan kakek Ji? Apa maksudmu? Sudah. Cusu, jangan marah.
Nona Lin tidak paham keluarga Ji. Tentu saja tidak tahu kebiasaan kakek Ji. Aku bilang cukup. Datang ke keluarga Ji tapi tak patuh aturannya. Menghasut hubunganku dengan tunangan. Apa maksudmu? Cucu, maafkan aku. Aku salah bicara tadi. Aku minta maaf. Sudah lama tidak jumpa kakek Ji. Hanya ingat dia suka daging merah kecap. Tidak pikir lebih jauh. Ji cucu tak terima ini, kan? Sin cemburu nih. Menarik. Cucu, ini semua makanan favoritmu. Cepat makan. Sudah. Aku makan dulu, nanti kuambilkan. Bendahara Tang. Beri makan Lau Huang dengan ini. Lau Huang. Milik Ji. Anjing penjaga. Darahku mendidih. Ji cucu, jangan keterlaluan. Aku masih lebih sopan darimu. Kau tahu sendiri Sixin adalah tunanganku. Tapi di hadapan Sixin, kau terus-menerus menggodaku. Sekarang kau menuduhku berlebihan. Puluhan tahun ku cintai kau. Tak pantas kau lakukan ini. Aku akan bicara jelas hari ini. Jika kau masih berani mengikutiku dan mengaku sebagai istri tuan keluarga Ji, aku bisa lakukan hal jauh lebih buruk dari ini. Aku yang tumbuh bersamamu sejak kecil. Harusnya aku yang utama. Apa dasarnya dia Lin Yuxin itu? Keluargamu tidak tahu etika sopan santun. Kakek Ji, aku tak nyaman. Aku pergi dulu. Getong. Aku ingin kolaborasi. Kerjasama apa antara kita? Aku tahu bagaimana kau memperlakukan cucu kecil sebagai ibu tirinya. Menurutmu, mau kerjasama dengan orang tak disukainya? Aku tahu apa yang kau inginkan, Nona Jiang. Tapi sifat asli cucu. Menurutmu, dia akan mau melatih gadis-gadis sejak kecil. Percayalah. Nanti dia akan melihat kebaikanku. Aku ikuti tumbuhnya cucu. Apakah kau pikir kau lebih memahami cucu daripadaku? Jujur saja, Nona Jiang, saat cucu ajak Lin Yuxin pulang, mereka sudah kutuskan tunangan. Waktunya adalah lusa. Apakah Nona Jiang belum menerima kabarnya? Apa katamu? Dia mau tunangan dengan dia. Dika, posisinya di keluarga Ji hanya aman dengan dukungan kami. Dia pasti sudah memikirkan itu. Nah, mangsanya terjebak. Benar kan? Tapi cucu masih muda dan pikirannya belum matang. Tapi Nona Jiang, mahir dengan kelicikan keluarga Elai. Jika tidak, keluarga Ji akan memakannya hidup-hidup. Lalu apa saranmu? Di pertunangan, hilangkan si wanita. Alasan batal tunangan. Demi gengsi Ji, agar tidak jadi bahan tertawaan. Apa? Aku akan jadi tunangan cucu dengan gaun pengantin. Benar. Di depan publik. Selamatkan muka Ji. Anda selamatkan wajah keluarga Ji. Nanti, gelar nyonya keluarga Ji. Bukankah ini pasti? Lumayan. Tak kusadari kau begitu licik dalam perhitungan. Menikah ke keluarga kaya. Hidup tak semudah itu. Minimal. Harus belajar sesuatu, Nona Jiang. Senang bermitra. Senang bekerja sama. Istri cucu harus aku. Dompet. Kali ini 2 burung sekali tembak. Penerus kekuasaan keluarga Ji. Pasti harus putraku. Cantik hari ini. Nona selalu cantik kapanpun. Siapa yang izinkan kau memandangku begitu? Hanya cucu yang berhak memandangku seperti ini. Wujud. Nona, kau layak bersinar seperti bidadari. Jangan hancurkan hidupmu demi Ji cucu. Sudahlah, kuajakmu ke Inggris. Hidup bahagia di sana, ya. Dedek. Beraninya kau mencela cucu. Indah. Kau hanyalah anjing peliharaanku. Nurul, ku bantu karena kasihan. Tanpa itu, kau sudah mati. Dalam pandangannya, dalam hatinya, aku hanyalah anjing peliharaannya. Muhal, lupakan harapan kosong. Dengar baik-baik. Tugas ini wajib berhasil.
Jangan gagal. Gagal sekali. Jangan pernah muncul lagi. Ulu, malam ini jadi pengantinmu. Kamu senang. Kenapa kau datang ke sini? Mau lihat tunanganku. Sin. Elok sekali. Aku tidak cantik. Biasanya. Ingin ku bawa. Pulang sekarang. Ada orang. Sin. Siapa lancang ini? Ternyata ibu tiriku yang memalukan. Aku adalah ibu tirimu, tapi aku sungguh menyayangimu. Kau akan menikah. Sin adalah menantuku. Ini adalah hadiah pernikahan dariku untuknya. Ini pun tak boleh. Tak mau. Mengge, jangan muncul lagi malam ini. Kuku, aku sudah bersusah payah bertahun-tahun. Begini saja balasannya. Kau bukan anak kandungku, tapi aku tetap menganggapmu sebagai anakku sendiri. Bu, jangan bicara seperti itu. Ibu adalah ibu tiri Cusu dan sekarang juga keluarga kami. Cusu tak mengerti. Aku terima hadiahnya. Sin lebih bijak. Terima kasih, Bu. Cusu beruntung punya kau. Itu anugerahnya. Ibu pasangkan kalung ini. Tante tidak akan mengganggu kalian anak muda. Tante akan siapkan acara tunangan sebentar lagi. Masih banyak yang harus diatur. Kuku, apa yang kau khawatirkan? Seseorang yang hanya ingin anaknya duduk di posisi penguasa keluarga Ji. Mana mungkin niat baik. Kalung ini bermasalah. Ini hadiah langsung dari ibu tirimu. Tidak sopan menolaknya. Lagi pula, kau dan kakak akan melindungiku. Bahkan jika dia jahat, kupikir dia takkan berhasil. Ji Cusu, malam ini pasti mati. Aku merasa tidak adil. Aku tak tahu bisa atau tidak. Sangat tampan. Kuatkan. Tubuhnya seperti dewa. Nona Jiang, itu dia putri keluarga Jiang. Cantik sekali. Tapi penampilannya hari ini sepertinya mencuri perhatian. Semua tahu Nona Jiang dijodohkan dengan Pak Ji sejak kecil. Pak Ji mau nikah lain, Nona Jiang rela. Jadi Nona Jiang mau rusakin pernikahan? Menurutku masalah ini tidak semudah yang kita kira. Lihat saja nanti, tunangan Pak Ji pasti akan menderita. Semua sudah siap, malam ini Lin Yuxin akan lenyap. Hanya Nyonya Ji, Jiang Getong. Itu tunangan Pak Ji yang dimaksud? Kenapa terlihat lebih cantik dari Nona Jiang? Tidak heran Pak Ji pilih dia daripada Nona Jiang. Biarkan dia pamer sebentar. Besok, tidak akan ada lagi orang bernama Lin Yuxin. Kakek Ji datang. Wah, kakek datang. Silakan duduk, Kakek Ji. Kakek ketujuh. Tate. Kakek Ji. Sin jadi lebih cantik pakai ini. Gaun pesta ini dipilih sendiri oleh Cusu untukmu. Sin memang selalu cantik. Sudah, pesta lamaran mau mulai, bawa Sin siapkan diri. Ya, ayo. Ya. Sin, makan ini dulu. Acaranya nanti panjang. Jangan sampai kelaparan. Enak sekali. Kuku. Nona Jian, sudah kuperingatkan. Jika kau masih berani mengganggu, hubungan Ji Jiang tak akan kuhargai lagi. Kuku. Aku hanya ingin ucapkan selamat. Masa lalu sudah selesai. Kenapa kau selalu berpikir buruk tentangku? Nona Jiang, maaf, cucu memang karakternya begitu. Terima kasih doanya, Nona Jiang. Nona Lin sangat lapang dada. Ku sembah untukmu. Semoga kalian bahagia selamanya.
Apakah matamu buta? Maaf, Nona Jiang. Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Nanti ganti baju yang lain saja. Aku temani kau. Tidak perlu, aku sendiri bisa. Urus urusanmu. Hah? Kusembah untukmu. Semoga kalian bahagia selamanya. Hah? Ternyata mereka bersekongkol. Kok Sin belum keluar? Cucu, iya. Proyek ini cucu. Silakan lanjut, Kek. Sinyun belum pulang. Kakek permisi dulu. Aku cari Sin dulu. Kuku, ini proyek penting. Mau pergi sekarang? Cuma proyek kecil. Sinyun yang paling penting. Bukan itu. Pemimpin Ji tak boleh lemah. Ji Ehojo, kau akhirnya kalah. Semua ini akan segera berakhir. Hubun, sudah ganti baju, Sinyun? Hubun. Di mana Sinyun pergi? Nona, Lin tak kulihat. Tadi hanya ada pemulung yang lewat sini. Dia tolak tong sampah besar. Saya tak tahu apa-apa lagi. Kakak IG kena masalah. Sin telah diculik. Arpuru, mau kemana? Upacara hampir mulai. Jika Sin celaka, keluarga Jiang akan kubabat habis. Siapa kau? Aku siapa? Bukan yang penting. Kau menyakiti Getong. Kau harus mati. Getong. Apa dia berkaitan dengan Getong? Kau mencintai Getong? Kau cinta Jiang Getong? Pasti tahu alasannya. Dia suruh kau bunuh aku. Kau rela lihat dia dinikahi orang. Aku tak percaya kau bisa sebesar itu. Diam kau! Jujur saja. Kamu mau menikahinya? Haha, aku. Pintar juga kau. Orang yang pintar. Lebih cepat, Ma. Lebih cepat. Kau dikorbankan untuknya. Apa pantas? Cinta itu bukan berarti kau harus rela berkorban segalanya. Aku mati pun. Kau dan Jiang Getong punah. Aku mati pun. Ji Ehucu, Ji Cucu bahkan akan habisi kau. Seluruh keluarga Jiang punah. Termasuk Jiang Getong. Rela lihat Jiang Getong mati. Dengan hubungan Ji dan Jiang, Ji Cucu tak berani sakiti Getong. Aku wanita terpenting Ji Cucu. Jika aku mati, dia akan habisi keluarga Jiang. Keluarga Ji berkuasa 100 tahun. Jiang di hadapan Ji hanyalah semut. Nona Lin tebakannya tepat. Namun, tujuan kami sebenarnya bukan kamu. Bibi Jiang, Cucu masih keluargamu. Bagaimana bisa kejam begitu? Keluarga? Benci sampai tulang. Dia ingin aku mati. Sie, menanti terperangkap. Putra saya, satu-satunya ahli waris sah keluarga Ji. Dan satu-satunya penguasa. Jadi sejak awal, sasaran kalian bukan aku. Ji Cucu harus mati. Benar. Aku pura-pura bekerja sama dengan Getong. Kendali Ji Cucu. Selama kami memegangmu. Dia pasti datang. Kau tak menang. Kau yakin di seluruh wilayah ini sudah dipasang bom, tinggal ku tekan tombol.
semua di sini akan mati. Tidak. Datan. Ada bom di sini. Aku tidak takut bahan peledak. Santai, anak buahku. Meledakkan bom adalah keahlian utama mereka. Jangan khawatir, Mayor. Kami pasti menyelamatkan Nona. Tunggu di sini, aku akan memeriksa. Tunggu dulu, aku ikut denganmu. Tidak. 2 orang terlalu mencolok. Aku kabari jika ada perkembangan. Jiang Ziyuan, aku tahu kau di sini. Keluar sekarang. Koko, kau masih cerdik seperti dulu. Di mana Sin Sin? Ikuti aku jika ingin tahu. Jadi, yang paling dia peduli tetap Lin Yuxin. Demi dia. Ia bahkan rela mati. Ih, Sejak kau menikah masuk keluarga Ji, aku tahu niatmu. Semua ini direncanakan agar Ji Wanfeng bisa duduk sebagai penguasa keluarga Ji. kau benar sekali. Semua ini segera berakhir. Serang! Tenang saja. Asal kau mati patuh, aku bisa melepaskannya. Tangkap mereka semua. Siap. Ayo pergi. Timmy. Ji Ehucu, jika kau maju 1 langkah lagi, aku bunuh dia. Ji Ehucu, 1 langkah lagi, dia akan mati. Apa yang kau mau, aku berikan. Lepaskan. Aku hanya ingin nyawamu. Hari ini takkan ada yang lolos. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Kita tamat bersama. Mengge, kau lihat kekasihmu di depan mata. Tapi tak bisa memeluknya, menyakitkan. Bekas luka di wajahmu demi lindungi Getong, kan? Sayang, Getong hanya menganggapmu sebagai anjingnya. Siap dibuang kapanpun. Diamlah. Getong mencintaiku. 10 tahun aku di sisinya. Pasti ada tempat untukku di hatinya. Jika bukan kau, aku dan Getong sudah bersama. Getong hanya cinta kuasa. Dia selalu memandangmu hanya sebagai pion. Diam! 1 kata lagi, dan aku akan. Hari ini kalian mati semua. Mustahil. Mustahil, tangkap dia sekarang. Ah! Aku pasang banyak bom di sini. Meledak. Langsung hancur lebur. Dasar semut. Berani main bom di depan jenderal? Kau terlalu meremehkanku. Ternyata kau. Berani sentuh Sin Sin. Mau mati kau? Bawa dia. Cepat. Sin Sin baik-baik saja. Kupikir takkan pernah melihatmu lagi. Maafkan aku. Ini salahku. Kita selamatkan Sin Sin bersama, tapi tak dipeluk. Getong. Keluarga Jiang curang. Kakek Ji, apa maksudmu dengan ucapan itu? Jangan-jangan si tua ini tahu sesuatu. Orang bebal tak bisa diajak waras. Tangkap! Tangkap dia! Siap! Kakek Ji, kenapa begini? Kau kusayangi bagai cucuku sendiri, tapi berani kau bunuh menantu di depan mataku. Kira-kira aku sudah buta dan tuli ya? Ayah, kita dan Jiang sahabat lama. Buang hubungan baik demi Lin Yuxin. Tidak worth it. Dulu aku benar memilih kau takkan mampu pimpin keluarga besar Ji. Kakek Ji, Lin Yuxin pasti sudah dalam bahaya. Daripada bermusuhan dengan Jiang demi Lin Yuxin, lebih baik kau biarkan Chushu menikahiku. Jiang dan Ji bisa bersatu.
Kota Utara sudah jadi milik kita. Cucu dan keluarga Lin sudah menuju sana. Kalian tak akan berhasil. Kakek Ji, tak ada bukti. Kenapa bisa yakin ini semua ulahku? Kau sudah tua. Tidak memikirkan nasib cucu sedikit pun. Dukungan Jiang keluarga bisa berjalan lancar. Jika suatu hari nanti kau tiada, cucumu juga takkan hidup tenang. Siapa yang susah? Pergi. Koko, aku tak bersalah. Sejak kecil aku selalu baik padamu. Percayalah padaku. Jiang Gitong, semua ini pasti ulahmu. Mau lari? Sudah terlambat. Jangan. Kau selingkuhan Ji. Beraninya kau menyalahkanku. Kau penghasut hubunganku dengan Kak Cucu. Pantas kau mati. Pertikaian anjing. Tak ada yang akan lolos. Panggil pengawal. Bawa Putri Jiang ke polisi. Sayang, tolong aku. Aku lakukan semua ini demi Wan Feng. Kau tetap saja anakku. Jenderal, kau sudah berkali-kali menyewa pembunuh. Setelah menyelidiki 10 tahun, berkali-kali kau menyerang Cusu. Ucapkan selamat tinggal, mungkin takkan bebas lagi. Aku. Ji Cusu, kau akan mati mengenaskan. Ji Aochu, Lim Yuchin. Jadi hantu pun ku balas dendam. Sin. Tenang, semua akan berakhir. Paman Ji, lama tak jumpa. Aduh, kau dulu sudah jadi orang terkaya. Kau menghilang tiba-tiba, sekarang keluarga Lin makin sukses. Generasi muda memang hebat. Aku sudah pensiun, anak sulungku yang urus. Mereka lebih sukses dariku. Tak kuduga. Calon besan ternyata sangat berpengaruh. Aku yang tua ini merasa terbebani. Tak apa, kakek Ji. Aku di pihakmu. Belum menikah, sudah membela pihak lain. Keluarga Jiang tumbang, cucu menantu Lin terkaya. Kini jadi pemimpin keluarga, Ji akan sulit sekali. Kenapa dengan Direktur Ji? Di rumah tua dulu. Ada kesempatan meracuni cucu. Direktur Ji mempersiapkan. Kini cucu punya dukungan Lin. Di belakang Lin ada keturunan Jiang yang kaya raya. Beberapa tahun ini, aset di tangan Old Jiang hancur lebih buruk dari keluarga Ji. Tapi keluarga Lin bergabung dengan Jiang sulit dilawan. Direktur Ji, tenang, serahkan padaku. Tanpa Anda, aku pasti sudah menjadi tulang di bawah tanah kuning. Jangan sampai mematikan. Tidak boleh membunuh. Koko, dia juga anakku. Cukup buat gerakannya terhambat. Apa sebenarnya tujuan kepala tang ini? Direktur Ji dalam bahaya. Ayahku akhirnya tidak tahan. Nona Lin. Sup pencernaan Tuan Muda, Tuan menyuruhku mengantar. Kepala Tang, silakan masuk. Cucu, ayo minum supnya. Butler Tang sangat tekun. Sampai antar sup sendiri. Ini perintah Tuan. Tuan Muda harus habiskan semuanya. Agar sehat, Tuan bisa dapat cicit. Apakah dia sudah mulai curiga? Ernie, apakah sup ini bermasalah? Sin, kali ini aku benar-benar butuh bantuanmu. Kita satu.
Masalahmu masalahku. Ayahku mau rebut kekuasaan keluarga Ji. Di dalam sup tadi, dia diberi racun. Aku pura-pura keracunan. Kau tunjukkan panik. Panggil kakek. Apa itu? Dia tengah meracunimu. Sin, jangan khawatir. Aku sudah minum penawar. Racun ini tak bahaya bagiku. Kau ingat apa yang kukatakan? Setelah selesai. Nyonya muda kenapa? Cucu tidak tahu kenapa tiba-tiba muntah darah segara besar lalu pingsan. Aku harus cepat-cepat panggil kakek. Hof, dia tega demi tahta. Sampai tega celakai anak sendiri, salah didikanku. Kakek, bukan waktu untuk sedih. Cucu minta kakek atur langkah berikut. Kuku! Kuku, kok bisa sampai seperti ini? Kan baru kemarin baik-baik saja. Paman Ji, jangan sedih. Aduh, aku tua. Ada pengkhianat di keluarga Ji. Aku gagal jamin keselamatan cucu. Ayah, cucu terus koma bukan solusi. Banyak urusan perusahaan butuh cucu. Lebih baik aku kelola sementara. Nanti bisa diserahkan saat dia sadar. Akhirnya ketahuan niat aslimu. Jangan buru-buru. Sin belakangan. Serahkan sementara pada Sin. Ini tidak bisa. Ayah, maksudku, Sin masih terlalu muda. Dia sanggup kelola perusahaan sebesar ini. Kalau tidak, serahkan saja padaku. Aku pasti bisa atur. Paman Ji, tenanglah. Walau usiaku muda, tapi aku lulusan manajemen, lagi pula cucu pemegang kendali keluarga Ji. Ini permintaan cucu. Paman Ji, berani menentang cucu. Hanya tunangan cucu saja. Tak punya hak sah. Kalau kau yang pimpin, siapa yang mau tunduk? Toko, ini sudah diputuskan. Ayah, aku putramu sendiri. Pak Ji, ada kabar? Boleh ambil alih perusahaan? Sudah berjuang, malah orang luar dapat. Aku ini putra sulung keluarga Ji, posisi pemimpin itu seharusnya milikku. Anda maksud Nona Lin yang diangkat oleh Tuan Besar? Kalian paksa aku. Anakku, ini peringatan terakhir. Kalau kamu masih tidak mau bertobat, aku terpaksa bertindak tegas. Beritahu Tuan Besar, saya sakit parah. Silakan beliau datang sebentar, ya. Tuan, utusan dari Tuan Ji datang melapor. Akhirnya datang. Ada apa, Tuan Ji? Sitis. Mobil siap. Kita ke rumah Tuan Ji. Mobil ayah Tuan Ji hampir tiba. Semua sudah siap. Siap, sekarang nyamuk pun takkan bisa keluar. Ayah! Ayah datang. Kok tiba-tiba sakit parah? Dokter sudah periksa. Hasilnya? Dokter bilang aku tertekan. Ada beban. Takkan sembuh. Depresi berat. Posisi pewaris Ji. Ayah sudah tahu. Aku belum tua sampai tidak bisa melihat jelas. Ayah, aku adalah putramu yang sah. Kenapa kau lewati aku dan langsung serahkan kekuasaan keluarga Ji, malah percayakan perusahaan pada gadis muda Lin? Apa kurangnya aku? Kau bahkan sampai sekarang masih belum mengerti. Aku salah menilai. Mengapa kau hina aku seperti ini? Lihat dirimu sekarang. Keras kepala dan picik. Ji Group akan hancur di tanganmu. Berhenti. Tak ada yang terjadi menurutku. Kau akan keluar dari kota. Terlambat. Ayah. Aku takkan berhenti. Mulai hari ini, aku adalah pemimpin keluarga Ji sebelumnya. Bapak harus tinggal di sini sehari. Pantau cucu ketat.
Jangan biarkan dia ganggu rencanaku. Ingatkan pemegang saham. Jangan lupa janjimu. Dalam rapat rutin hari ini, waktunya mereka bertindak. Mengapa kakek Ji belum juga datang? Kakek Ji mungkin sekarang. Seluruh keluarga Ji jadi mangsa keluarga Lin. Lihatlah, putri bungsu Lin baru bertunangan dengan Ji Cusu. Tiba-tiba marga Jiang berubah jadi Lin, lalu Ji Cusu diracuni. Terlalu kebetulan, bukan? Kau benar sekali. Calon istri pemimpin kita ini sangat mencurigakan. Mungkin tujuannya mencaplok harta keluarga Ji. Tenang saja. Selama kita semua bersatu padu, bisnis Ji tak akan dikendalikan gadis kecil. Harusnya Direktur Ji atau kakek Ji yang mengatur. Lin Yuxin tak punya hak. Mohon maaf semua, saya terlambat. Nona Lin tidak pantas duduk di kursi ini. Selama sakit susu, saya pegang sementara. Apa salah saya duduk di sini? Nona Lin mungkin tak tahu. Di perusahaan, Nona Lin boleh duduk di sini. Tapi di rumah Ji, ini kursi kepala keluarga. Hanya pemimpin keluarga Ji yang boleh. Nona Lin terlalu berani. Kakek Ji menetapkan, selama ini aku adalah pemimpin keluarga Ji. Mustahil, kakek Ji takkan serahkan kepemimpinan pada calon menantu. Panggil beliau untuk membuktikannya secara langsung. Ini perintah kakek Ji. Jangan berani meragukan ucapan Tuan. Bukan kami menghalangi. Bisnis Ji yang besar bisa diserahkan. Semudah ini. Apakah ini agak terburu-buru? Benar, Nona Lin. Klaim ini sebagai kehendak kakek Ji. Lebih baik kakek Ji sendiri yang konfirmasi langsung kepada kami. Teman-teman, meski kakek Ji tidak bisa hadir, tapi di kontrak ini ada stempel kakek, sah seperti beliau hadir. Ada tanda tangan asli kakek Ji, bisa diverifikasi. Lin Yuxin sangat tegah hingga meracuni Cusu. Paman Ji, ada apa? Jika tidak datang, kau pasti akan menelan Ji Group. Jadi maksud Bapak adalah Lin Yuxin meracuni pemimpin keluarga Ji demi mengambil alih. Kau benar-benar berani, Lin Yuxin? Ini fitnah. Aku bersumpah. Jika aku meracuni cucu demi Ji Group, aku mati mengenaskan. Sumpah apa artinya? Aku adalah ayah Cusu. Aku takkan memfitnahmu dengan mengorbankan Cusu. Kau tegak korbankan nyawa anakmu sendiri untuk merebut kekuasaan. Pak Ji, omong kosong apa ini? Aku lihat sendiri kepala rumah tangga Tang memberi obat. Kalau tidak, kenapa aku bawa dia ke sini hari ini? Pak Ji, ini semua perintah Nona Lin. Dia yang memaksaku. Ayah mertuaku menghitung segalanya dengan licik. Sayangnya. Saksi ada semua, masih mau membantah apa? Para pemegang saham. Dengarkan aku, masih mau bilang apa lagi? Demi keuntungan pribadi, kau tega meracuni tunangan dan kakekmu sendiri. Lin Yuxin, kau layak hukuman mati. Benar. Pak Ji ditunjuk alam kakek Ji untuk sementara memimpin perusahaan. Mohon Tuan Ji memimpin. Mulai memimpin. Cepat, serahkan pada Jizong. Waktunya hampir tiba. Ayahku sudah bertindak. Kakak ketiga. Semua sudah siap? Tenang saja. Orangku akan dengan aman mengeluarkan kakek Ji, tapi Sin pasti bisa. Lin Yuxin berencana bunuh keluarga Ji. Hukum mati. Tunggu. Manajer Tang. Kau tuduh aku suruh rakuni cucu. Apa buktimu? Apa? Berani menuduh Nona Lin tanpa bukti. Tantangan beraninya. Buktinya di mana? Nyonya Tang, kerjakan ini setengah aset keluarga Lin untukmu. Tuan Ji dan Cucu telah berjasa besar padaku. Aku takkan membantumu meracuni. Benar. Maka keluarga Anda akan celaka. Lin Yuxin masih mau membela diri. Berani palsukan AI. Tuan Ji sungguh luar biasa. Aku tak pernah mengatakannya. Bukti dan saksi cukup.
Masih membantah. Tangkap. Tunggu. Tuan Ji, bagaimana bisa Anda di sini? Katanya Anda. Tangkap mereka. Ku beri kesempatan, tapi kau sia-siakan. Jangan salahkan aku nanti. Apa yang terjadi? Katanya Ji Cucu diracun oleh gadis kecil itu. Tapi kenapa dia bisa sehat berdiri di sini? Ini jebakan, kita dikelabui. Dari awal kau tahu rencanaku. Keracunanmu palsu. Kupikir dulu, masih ada ikatan darah di antara kita. Kau takkan mencelakakanku. Ternyata kau lebih kejam. Demi kekuasaan, kau tega. Menyakiti kakek. Paman Ji, andai paman tak mengincar tahta, takkan melakukan semua ini. Untuk apa? Diam! Kau paham apa? Akulah pemimpin sah keluarga Ji. Ayah, malah langsung menunjuk cucu menggantikan posisiku. Kenapa? Hanya karena ambisimu sendiri. Hancurkan Ji. Merusak segalanya. Keadaan kacau. Cucu tetap setia pada Ji. Tapi kau demi ambisi pribadi. Tak peduli nyawa. Hancur. Semuanya hancur. Hari ini, aku akan jadi penguasa apapun yang terjadi. Orang-orangku sudah siap di mana-mana. Tak satu pun dari kalian bisa keluar hari ini. Jika aku tak jadi penguasa, kita semua akan mati di sini hari ini. Kau pikir kau bisa menang? Anak buahmu sudah kukendalikan. Kau tetap pecundang. Pekundang. Ayah, kau tak peduli ikatan kita sebagai ayah dan anak. Hidupmu selalu berkecukupan. Masih serakah, padahal bisa andalkan cucu. Hidup tenang selamanya. Masih melakukan kejahatan keji ini, sungguh mengecewakan. Ah, Tuan Ji, selamatkan aku. Menang kalah nasib berbeda. Akhirnya, aku kalah. Rate, lalu bagaimana sekarang? Aku sudah tua, tak bisa urus. Putuskan sendiri. Tuan Ji harus berkorban. Aku siapkan tim. Antarkan Tuan Ji keluar. Nikmati damai masa tua. Pergi sana. Ulu, maafkan aku. Sekarang kata-kata ini tak ada artinya. Hadapi sendiri akibatnya. Kak San, terima kasih hari ini. Makasih, Kak San. Kau tunangan Sin, artinya kau keluargaku. Keluarga tak perlu terima kasih, urusan selebihnya urusan kalian. Pulang dulu agar orang tua tak cemas. Esa. Sin. Maaf, keluarga Ji sangat bermasalah. Menyeretmu ke masalah keluarga Ji. Aku ikhlas. Dulunya keluarga kami sangat bahagia. Orang tua kami rukun. Tiba-tiba suatu hari, ayahku berubah. Jadi malas pulang. Aku selalu menunggu ayah di depan pintu. Ibu sendiri menangis tanpa henti. Akhirnya, ibu meninggal. Tak lama, ayah membawa Jiang Ziwan ke rumah. Bawa pulang adik laki-laki. Usianya beda setahun dariku. Sudah lewat. Aku selalu di sini untukmu. Sin. Kita pernah bertemu dulu. Hah? Apakah kamu masih ingat? Dulunya, ku selamatkan anak di tebing. Kau ternyata kakak itu. Tali rambut pinmu masih kusimpan. Tak sangka, kau masih menyimpannya. Aku terus mencarimu selama ini. Tapi Shenkrong palsu. Itu bul. Jadi, kau mendekati Shenkrong sedekat itu. Pasti karena kau anggap dia penyelamatmu, iya.
Shin Crow panik saat kamu lihat bekas lukaku. Tapi kenapa dia juga punya bekas luka yang sama? Aku selidiki. Dia sengaja buat itu, ingin gantikanmu dan menikahiku. Tapi dia tak sangka aku periksa catatan medis. Di luar dugaan, menemukan catatan medismu. Bisa salah kenal. Jangan marah, Sin. Aku salah, ya. Butuh 100 kue kecil baru bisa dibujuk. Oh. Akan ku buat 100 kue untuk Sin. Xiao Sun, lihatlah. Pemandangan indah. Akhirnya cucu ada yang menjaganya. Direktur Ji akan melamar. Kakek Ji, sebentar lagi ada cicit. Cucu. Asisten Sun. Nona Lin. Asisten Sun, kenapa panik begitu? Ada apa dengan kakek Ji? Nona Lin, jangan tanya saya. Pak Ji melarang saya memberitahu Anda. Iya. Ada apa dengan Cusu? Nona Lin, jangan paksa. Saya benar-benar tidak boleh bicara. Hah? Atau apa? Asisten Sun sembunyikan sesuatu. Saya harus ikut periksa. Asisten Sun lari cepat sekali. Langsung hilang. Cusu juga begitu. Apa yang kau sembunyikan? Kuku. Sin, nikahilah aku. Cincin ini sudah kurencanakan untukmu sejak aku pulang. Ucapkan doa. Sekarang pemiliknya datang. Aku belum tanya orang tuaku. Sin, kami di sini. Sin. Terima kasih. Terima kasih. Halo. Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Sin, Cucu sengaja undang kami untuk saksikan momen ini. Ibu senang Sin telah menemukan cinta. Terima kasih, ibu. Sin, jangan nangis. Hari penting ini harusnya bahagia. Betul, Sin. Jangan menangis di hari penting ini, nanti foto tidak bagus. Sin mau menikah denganku. Terimalah, Sin. Nanti kakek bisa dapat cicit. Cucu, jaga baik-baik Sin. Kalau kau sakiti dia, aku yang pertama menentang. Santai saja, Kak. Sin yang pegang keuangan. Asal kamu memberiku sedikit uang bulanan setiap... Aku harus mengurangi gajimu sedikit, biar kamu tidak selingkuh. Aku tidak mau ambil. Biar Sin tenang. Aku mau lihat romantis mereka. Aku juga.